Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Dikatakan firman Tuhan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melakukannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ada hal penting sekali yang mesti kita pahami dari firman Tuhan ini. Bahwasanya ketika masa pelayanan Yakobus ini, orang-orang Kristen yang ada di daerah Palestina, mereka terpencar-pencar, berpisah antara satu dengan yang lain. Komunitas Kristen kurang kelihatan di situ. Mereka dipisah oleh pekerjaan, mereka dipisah oleh profesi, mereka dipisah oleh kantor-kantor mereka. Mereka kurang menyatu, mereka kurang bersekutu. Karena itu mereka sebenarnya termasuk orang Kristen yang kurang mengakar, masyarakat yang tidak kuat, orang Kristen yang tidak perlu diperhitungkan di tengah-tengah masyarakat yang nyata. Akibatnya mereka kurang berpengaruh dan silih berganti antara satu dengan yang lain, memiliki kebebasan yang tidak terkontrol untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Perbuatan mereka bobrok, iman mereka kurang berfungsi, perbuatan mereka kurang setara dengan iman percaya mereka. Karena itulah Yakobus menekankan betapa pentingnya hidup seorang percaya, bahwa iman percayanya mesti dibuktikan dalam kualitas hidup secara praktis yang bisa membawa dampak terhadap yang satu dengan yang lain. Khususnya kepada mereka orang-orang Kristen yang terkondisi menjadi masyarakat rendahan, ekonomi rendah, jabatan yang tidak ada, yang terhempas, dan di sosial masyarakat kurang mengakar, kurang diperhatikan. Saudaraku yang kekasih, gambaran ini memperlihatkan kepada kita betapa berbedanya kehidupan orang Kristen dengan kehidupan orang-orang yang lain. Betapa terhempasnya kehidupan orang-orang Kristen dibandingkan dengan yang non-Kristen. Belum lagi orang Kristen yang kaya, yang memiliki kesempatan menjadi pejabat, menjadi pebisnis, menjadi orang yang berkualitas dan hidup di kalangan perpolitikan pemerintahan dengan yang lain. Mereka cenderung menindas, malah malu terhadap sesama orang Kristen ketika itu. Karena itulah saudaraku yang kekasih, perbuatan hidup orang Kristiani kurang berpengaruh, kurang menggigit, kurang mempengaruhi di antara satu dengan yang lain. Karena itulah makanya kita lihat firman Tuhan yang dikatakan oleh Yakobus pada kesempatan ini, bahwasanya hidup orang Kristen tidak hanya bisa mendengarkan, tidak hanya bisa mengetahui, tidak hanya bisa menghayati, kalau tidak melakukan kehidupan firman itu sendiri secara nyata dalam kehidupan mereka. Malah dikatakan bahwa mereka yang hanya mengetahui, yang hanya memahami tanpa melakukan adalah pembohong,
bahwasanya mereka adalah orang-orang yang dituduh sebagai orang-orang yang munafik, orang-orang yang hanya mengetahui tapi tidak melakukan, orang-orang yang hanya mau mendengarkan tapi tidak berbuat. Mereka adalah penipu diri sendiri. Yakobus merelevansikan orang-orang seperti itu sama dengan yang mencerminkan wajahnya, yang tidak dengan tuntas melihat, hanya memandang sekilas saja lalu meninggalkan cermin, dan lupalah dia akan wajah, akan kekurangan dan kelebihannya. Saudaraku yang kekasih, orang yang hanya mendengar tanpa berbuat, tidak mengakar dan selalu lupa dengan apa yang didengarkan, alhasil percumalah firman Tuhan yang dia dengarkan. Karena itulah dalam ayat yang terakhir, dalam ayat yang ke-25, sangat dipentingkan meneliti, menghayati, berbuat, dan firman Tuhan ini mengatakan bahwa mereka lah orang yang berbahagia. Saudaraku yang kekasih, relevansi firman Tuhan ini pada masa kini amat luar biasa, amat penting diperhatikan, amat mempengaruhi bagi orang-orang yang mau untuk mendengarkan, melakukan, melakoni, memaknai firman Tuhan ini. Karena di sana sini banyak orang yang mengaku beriman, banyak orang yang memahami firman Tuhan, banyak orang yang mampu menafsir dengan tepat membicarakan firman Tuhan, tapi belum tentu dia melakukannya. Karena itu firman Tuhan pada saat ini di Minggu Septuaginta ini mengarahkan kita, yang terpenting adalah berbuat baik, melakoni firman Tuhan dengan baik. Bahwa firman Tuhan yang dilakukan itu adalah merupakan firman Allah yang nyata, adalah Allah yang hidup, yang bisa mempengaruhi, merubah pandangan dan sikap orang yang ada di sekitar kita. Saudaraku yang kekasih, apa yang baik, apa yang sungguh-sungguh berkenan di hati orang, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan hukum Tuhan, lakukanlah itu dengan baik, agar sesungguhnya lewat saudara, lewat kehadiran saudara-saudara, terasa ada Tuhan yang mempengaruhi saudara, dan sekaligus Tuhan mempengaruhi orang yang mendengarkan, melihat perbuatan baik saudara, sehingga terjadilah perubahan-perubahan yang mengacu kepada kebaikan yang dikehendaki Tuhan, yang diberkati Tuhan. Jadilah firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, karena kita menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Karena mendengar tanpa berbuat adalah yang menipu diri sendiri. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa mempengaruhi, menghidupi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas sapaan firman Tuhan yang mengajak kami, agar kami orang-orang yang setia mendengar firman Tuhan, yang menyimak firman Tuhan, yang mengerti, mengetahui akan maksud firman Tuhan, dan kami melakukannya dengan baik, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, agar Tuhan nyata dalam kehidupan setiap kehidupan kami, di mana saja pun kami berada, yang mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.